sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Peradilan dimanapun kalian berada di Indonesia. Selamat datang di Cincalo, Bincang-Bincang Lo, Pengadilan Agama Sungai Raya. Cincalo ini merupakan salah satu podcast, salah satu media sosial yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungai Raya. Kedepannya podcast ini akan membahas apapun mengenai Pengadilan Agama Sungai Raya. Kita nanti juga akan membahas masalah isu-isu hukum yang mungkin sedang viral di internet, yang sedang dibicarakan oleh netizen, yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yang tentunya dengan objektivitas dan ciri khas tersendiri dari kru Cincalo tentunya. Kita akan ngobrol banyak hal di sini dengan bintang tamu dan narasumber yang akan membuat sobat peradilan di Indonesia selalu penasaran. Inilah Cincalo, bincang-bincang lo, Pengadilan Agama Sungai Raya. Pada episode pertama kita kali ini sangat spesial karena minggu ini kita bertepatan dengan hari peringatan 4 tahun berdirinya Pengadilan Agama Sungai Raya. Nah, untuk episode yang spesial ini tentu saja bintang tamu kita harus seorang yang spesial juga, karena pada kesempatan ini kita akan membahas banyak hal, terutama mengenai sejarah sampai dengan perkembangan Pengadilan Agama Sungai Raya. Tidak ada orang yang lebih tepat untuk menjelaskan semua itu kecuali bintang tamu kita yang istimewa pada kali ini. Beliau adalah pimpinan kita semua, seorang tokoh, seorang pemuka masyarakat yang sama-sama selalu menginspirasi kita, dan juga tentu saja beliau adalah seorang hakim. Mari kita sambut yang mulia Bapak Ahmad Afendi SAG. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Rifki? Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak? Kita kali ini beda nih Pak ngobrolnya. Biasanya saya ke ruangan Pak Ketua nih, minta tanda tangan, terus ngobrol. Nah, kali ini kita ngobrolnya beda. Itu ngobrol di podcast dengan hal-hal atau diskusi yang sedikit berbeda. Ya Pak, boleh kan Pak saya ngobrol-ngobrol boleh ya? Silakan. Nggak tahu nih nanti akan panjang. Semoga nanti kita bisa dapat banyak pelajaran dari Pak Ketua nih. Pak, mungkin pertanyaan pertama Pak dari saya Pak, bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sungai Raya? Iya, Pengadilan Agama Sungai Raya ini memang pengadilan yang masih baru ya, kurang lebih 4 tahun berdiri, kira-kira sekitar tanggal 22 Oktober tahun 2018 berdirinya, di mana pada saat itu di Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. Hatta Ali yang meresmikan ada sekitar 57 pengadilan pada saat itu. Ya. Jadi ini masih baru Pengadilan Agama Sungai Raya, sehingga kalau dilihat memang seperti ini kondisinya ya, walaupun baru tapi semangat mudanya itu mudah-mudahan akan terus ada gitu. Oke, jadi pada saat itu bukan cuma Pengadilan Agama Sungai Raya saja yang iya betul. Jadi pada itu ada dari 4 lembaga peradilan ya. Salah satunya ya Pengadilan Agama Sungai Raya. Kalau di Kalimantan Barat ini salah satunya ini, kemudian juga ada Pengadilan Agama Singkawang dan Pengadilan Agama Ngapino. 3 pengadilan agama yang ada di Kalimantan Barat ini. Singkawang dan Ngapino yang di bawah PTA Pontianak Kalimantan Barat. Betul itu ya. Oke Pak. Kalau saya baca biografi Bapak itu, Bapak sudah kemana-mana ya kan, sebelumnya di Jambi ya kan, lalu Bapak ke Kalimantan Barat, ke Singkawang. Nah, sebelum Bapak ditempatkan di Singkawang itu, Bapak pernah dengar nggak Pak, Sungai Raya itu ada di mana sih sebetulnya Pak? Iya, kalau dulu saya belum tahu ya. Belum tahu ya. Karena memang begini, Sungai Raya itu menjadi kabupaten itu kan belum lama, sehingga kalau Pengadilan Agamanya saja baru 4 tahun berjalan ini gitu ya. Jadi sebelum Pengadilan Agama Sungai Raya ini berdiri itu masih masuk wilayah Kabupaten Mempawah. Jadi pecahan dari Mempawah inilah kemudian menjadi Kabupaten Kuburaya. Nah, Pengadilan Agama Sungai Raya salah satunya ikut juga. Tadinya Pengadilan Agama Mempawah, kemudian sekarang menjadi Pengadilan Agama Sungai Raya yang berada di Kabupaten Kuburaya, seperti itu. Di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Oke. Ini sobat peradilan mungkin banyak yang belum tahu nih di mana letaknya pengadilan kita itu Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak? Bagaimana sih akses di sini itu? Apakah dekat dengan bandara, dekat dengan pusat kota kah? Banyak Indomaret atau Alfamart kah? Kan seperti itu pertanyaan sobat peradilan. Betul. Pengadilan Agama Sungai Raya memang ini adalah pengadilan yang paling dekat dengan ibu kota provinsi. Dibilang seperti itu, berbatasan dengan kota Pontianak.
dan ini menjadikan pintu gerbang kabupaten provinsi di Kalimantan Barat, karena Bandara Supadio yang di Kalimantan Barat itu adanya di Kabupaten Kuburaya ini. Jadi akses ketika masyarakat dari luar Kabupaten Kuburaya provinsi Kalimantan Barat yang mau masuk ke Kalimantan Barat pasti akan masuk dulu ke Kabupaten Kuburaya sebelum masuk ke Pontianak. Sebelum masuk ke Pontianak, mau ke Ketapang, mau ke Mempawah dan lain sebagainya. Oke. Baik. Jadi bisa dibilang aksesnya itu cukup mudah ya, karena dekat dengan bandara seperti itu kan Pak ya. Dari bandara sangat dekat, dari ibu kota provinsi pun sangat dekat. Juga sangat dekat gitu ya. Pak, Betul. Bagaimana soal wilayah yurisdiksinya? Apakah luas? Bagaimana? Kalau dari sisi yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya, karena ini memang pecahan dari Mempawah menjadi Kabupaten Kuburaya ya, Kabupaten Kuburaya, dan ibu kota Kuburaya itu adalah Sungai Raya, maka kemudian PA-nya pun atau pengadilan agamanya pun menjadi Pengadilan Agama Sungai Raya sesuai dengan ibu kota daripada Kuburaya. Kemudian dari jurisdiksinya ada sekitar kurang lebih 7.000-an kilometer persegi wilayah ini sangat luas sekali, dan ini beberapa daerahnya ada yang melewati beberapa daerah pulau begitu, pesisir, karena daerah pesisir sehingga aksesnya itu boleh dibilang sangat jauh karena harus mutar dulu dan lain sebagainya. Dari sisi luasnya itu sangat luas, kemudian juga ibu kota ini Kuburaya ini dari kecamatan yang ada itu sekitar kurang lebih ada 9 kecamatan, ada sekitar sekarang sudah hampir 120 desa kurang lebih sekarang, karena ada 2 desa yang baru dibentuk itu. Ada 120 desa dan ini sangat potensial. Penduduknya sangat banyak, bahkan kalau dibilang penduduk Kabupaten Kuburaya ini adalah 3 terbesar di Kalimantan Barat setelah Pontianak, Sambas dan kemudian Pengadilan Agama Kuburaya ini. Jadi sangat-sangat potensi besar menjadi pengadilan yang besar juga Pengadilan Agama Sungai Raya ini. Itu dari sisinya. Sangat luas berarti ya Pak. Sangat dan luas. Juga tadi dibilang bahwa untuk menjangkau ke pulau yang seberang itu kita mungkin harus naik semacam speedboat begitu ya. Itulah kenapa dinamakan dengan Sungai Raya. Sungai Raya karena sungai. Kenapa? Iya, kenapa dinamakan dengan Sungai Raya? Iya. Mungkin kalau teman-teman di sini ya yang jurusita mungkin sudah paham betul gitu. Karena mereka yang tahu jurisdiksi daripada rute-rute yang ada di Pengadilan Agama Sungai Raya di Kuburaya ini. Kalau misalnya kita mau ke Kecamatan Kubu saja misalnya, atau misalnya kita mau ke Terentang misalnya, itu kita jalan darat dulu, nyebrang sungai. Kadang-kadang ini harus sewa, kalau dulu perahu yang pakai speed itu gitu, untuk berangkat ke sana, dan aksesnya bisa nggak mesti 1 hari, kadang-kadang bisa sampai menginap di sana. Sangat jauh dan banyak sungainya. Itulah mungkin salah satunya kenapa ibu kota ini dinamakan dengan ibu kotanya Sungai Raya. Sekalipun memang Sungai Raya ini berbatasan atau sebelahan dengan Sungai Kapuas, sungai terbesar di Kalimantan Barat. Seperti itu. Oke, baik Pak. Ya, begitulah tadi sobat peradilan di Indonesia dan dimanapun berada. Jadi akses Pengadilan Agama Sungai Raya itu enggak terlalu terisolir banget. Hanya saja luas cakupan daerahnya itu cukup luas ya. Jadi menjadi tantangan tersendiri bagi para jurusita yang mengantarkan relas. Begitu ya Pak ya? Betul. Karena memang seperti ini. Kalau masyarakat di Kuburaya itu terkonsentrasi di 3 kecamatan besar. Ada di Kecamatan Sungai Rayanya, ada Kecamatan Sungai Kakap, dan ada di Kecamatan Ambawang. Di daerah-daerah lainnya itu penduduknya masih relatif tidak terlalu banyak dibandingkan 3 kecamatan ini. Sehingga akses ketika pemanggilan teman-teman kita dari jurusita yang mau ke daerah-daerah tersulit itulah yang perlu diperhitungkan. Memang ini dekat dengan ibu kota, tetapi daerahnya sangat luas dan sangat jauh untuk ditempuh dengan jalan darat seperti itu. Oke, baik Pak, sudah sangat jelas sekali dan sobat peradilan pasti sudah dapat gambaran lah ya. Kita ganti topik sedikit nih Pak. Sekarang kita bahas mengenai perkara nih Pak. Bagaimana Pak? Sudah berapa banyak jumlah perkaranya Pak dari tahun ke tahun gitu, bisa Bapak perbandingkan gitu mungkin dengan yang terbaru 2022 ini? Baik ya. Iya betul memang iya. Dari tahun 2018 ya, 2018, 2019, 2021 dan 2022 sekarang ini
lonjakan perkara yang diterima Pengadilan Agama Sungai Raya terus meningkat. Sebagaimana slogan Pengadilan Agama Sungai Raya yang ya, menanjak ya. Iya, Pak. Jadi kalau memang misalnya di tahun 2019 itu perkara sudah mendekati hampir 1000 bahkan 1000 ya. Kemudian di tahun 2020, 2021 dan sekarang itu tahun 2022 masuk di angka levelan 1000 perkara. Wah. Bahkan sekarang ini sekarang ini di bulan Oktober saja belum akhir bulan gitu. Perkara yang kita sudah terima itu sampai dengan 1070 perkara. Jadi banyak sekali perkara yang diterima dan itu pun sangat tidak melulu perkara-perkara tertentu saja, sudah banyak perkara-perkara yang masuk ke jenisnya ya ke Pengadilan Agama Sungai Raya ini. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlah perkaranya memang setiap tahun semakin meningkat. Misalnya di tahun 2021 itu ada sekitar 1027 perkara. Sama pun demikian di misalnya tahun 2022 ini sekarang sudah 1070 perkara. Belum akhir tahun padahal. Iya, jadi pasti akan semakin meningkat jumlah perkara itu sehingga diperlukan sumber daya teman-teman kita ini yang semakin kuat dan semakin semangat untuk menjalankan tugas tentunya. Perkara apa aja Pak yang mayoritas masuk ke kita? Iya, kalau dari sisiran perkara memang masih dimayoritasi oleh perkara cerai gugat ya, cerai gugat dan cerai talak. Tetapi sudah mulai banyak juga masyarakat di sini yang sadar hukum, sehingga perkara-perkara misalnya isbat nikah, kebutuhan mereka atas identitas hukum, kemudian juga perkara sengketa waris, permohonan penetapan waris, dan juga pembagian harta bersama itu sudah masuk ke Pengadilan Agama Sungai Raya. Dan banyak perkara-perkara yang memang perkara seperti sengketa waris itu yang masuk karena memang dari sisi kepedulian mereka untuk membutuhkan identitas mereka dan ya kesadaran mereka semakin meningkat lah seperti itu. Jadi semakin meningkatnya masyarakat terhadap kesadaran hukum pastinya akan semakin meningkat juga nanti perkara ke depannya. Saya yakin seperti itu. Ya, kita juga merasa bersyukur ya Pak karena semakin hari semakin kesini kesadaran hukum masyarakat Kuburaya itu semakin meningkat ya Pak ya. Meningkat betul. Oke, baik Pak, itu tadi soal perkara di Pengadilan Agama Sungai Raya, Sobat Peradilan. Kita akan lanjutkan ini Pak dengan pembahasan yang lain mungkin. Saya tadi sudah katakan ke Sobat Peradilan bahwa Pak Afendi ini udah banyak pengalamannya. Sebelum di sini sudah pernah di Jambi, di Singkawang. Nah, pertanyaan saya Pak buat Bapak, tantangan bekerja di sini itu apa Pak? Apa bedanya dengan pekerjaan sebelumnya di tempat sebelumnya? Prinsipnya memang pegawai ya, kita pegawai, kita aparatur negara. Prinsipnya dimanapun kita ditempatkan, disitulah kita pengabdiannya ada. Gitu. Sebenarnya itu prinsipnya. Tetapi memang karena ini Pengadilan Agama Sungai Raya masih baru ya, baru 4 tahun. Mungkin yang perlu segera ditindaklanjuti tantangan teman-teman terbesar pertama yang harus disikapi itu adalah bagaimana realisasi pembangunan gedung ini akan segera terlaksana gitu. Karena saya yakin teman-teman walaupun merasa nyaman bekerja dengan adanya tempat sekarang gitu ya, karena memang saya lihat teman-teman semangat, jiwa mudanya juga muncul dan kreativitas mereka tinggi begitu. Tetapi kalau sarana dan prasarananya belum menunjang ya, makanya kami berharap tahun 2023 itu yang pertama gedung pengadilan itu bisa terrealisasikan. Yang kedua tentunya tadi semangat teman-teman itu terus terpompa dan terus termotivasi. Kenapa? Karena sekarang itu sudah banyak capaian-capaian yang diperoleh oleh Pengadilan Sungai Raya. Sudah menasional begitu ya. Tetapi itu tadi semangat itu harus terus dipupuk sama teman-teman gitu. Jadi bagaimana kebersamaan, bagaimana ide-ide mereka muncul itu kemudian disalurkan, itulah yang kemudian menjadi tantangan terbesar kita agar mereka bisa lebih semangat lagi bekerja dan mengabdi pada masyarakat tentunya. Seperti itu. Oke, Sobat Peradilan, begitulah Sobat Peradilan. Jadi apapun yang kita hadapi itu kita harus jadikan itu sebagai tantangan sehingga kita terpacu, sehingga kita mendapatkan apa yang coba kita gapai dari tantangan-tantangan itu. Pak Ketua, mungkin ini kita podcast spesial. Bentar lagi kita ulang tahun ini tanggal 22 Pak. Ada nggak Pak harapan Bapak
khusus buat Pengadilan Agama Sungai Raya nih, yang sudah memasuki tahun keempat berdirinya Pak Ketua. Iya. Harapan ya. Ya, harapan Pak. Kalau harapan ya, yang pertama tadi saya sampaikan, saya berharap terrealisasi gedung yang baru, ya, gedung yang sesuai dengan prototip dan itu menjadi kebanggaan kita bekerja. Yang kedua, saya berharap semangat teman-teman yang sekarang ada, yang jiwanya itu walaupun ada yang dari umur muda, ada yang tua, tetapi semangatnya saya lihat mereka semangat muda semua begitu. Jadi itu yang saya harapkan terus dipacu gitu. Sehingga kemudian ide-ide yang muncul dari mereka itu kita salurkan, kita berdayakan sehingga kemudian itu bisa memanfaatkan sarana yang ada, kualitas sumber dayanya yang juga mumpuni, dan bisa ada penyaluran untuk itu, maka nanti bisa masyarakat akan terlayani dengan lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan tentunya. Oke, insya Allah Pak, semoga semua harapan dari Pak Ketua dan juga dengan segala macam kolaborasi ya dari kita semua. ASN kan punya tagline baru ya Pak, berakhlak. Ya, betul. Salah satunya adalah kolaboratif. Betul, nah, dengan kolaborasi antara mungkin pegawai yang sudah senior dengan yang muda-muda itu, kita harapkan dapat memajukan Pengadilan Agama Sungai Raya menjadi pengadilan yang lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Begitu ya Pak? Kira-kira ya. Oke Pak, menarik sekali nih pembicaraan kita Sobat Peradilan dengan Pak Ketua kami ini Pak Ahmad Afendi. Tapi sayang nih Pak, waktu kita harus dibatasi waktu nih Pak. Karena nanti supaya nanti di podcast selanjutnya kita masih banyak ide-ide nih Pak. Nanti Bapak pasti kita panggil, kita datangkan lagi untuk diwawancarai lagi nih Pak. Menarik sekali Sobat Peradilan dimanapun berada, kita mendapatkan banyak sekali informasi dan juga pengalaman-pengalaman yang di-share oleh Pak Afendi. Semoga apa yang telah kami perbincangkan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Peradilan dimanapun Sobat Peradilan berada. Jangan lupa Sobat Peradilan, kalau misalkan mempunyai komentar, kalau misalkan mempunyai saran atau ide-ide, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti ide-ide itu bisa mungkin akan kita angkat di dalam tema-tema podcast kita di waktu yang akan datang. Dan jangan lupa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pengadilan Agama Sungai Raya, Sobat Peradilan bisa mengunjungi website Pengadilan Agama Sungai Raya di pa.sungairaya.go.id, dan jangan lupa follow IG kita juga di pa_sungai raya. Pak, karena kita posisi di Pontianak nih Pak, sebelum kita closing mungkin pantun-pantun dikit Pak ya. Boleh, silakan. Di hari Lebaran kita masak dan makan ketupat. Cakep. Jangan lupa takbiran dan membayar zakat. Selamat hari ulang tahun Pengadilan Agama Sungai Raya yang keempat. Cakep. Kita doakan semakin memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pengadilan Agama Sungai Raya menanjak, melayani dengan bijak. Jayalah Peradilan Agama Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki. Ya, makasih Pak Ketua. Makasih Pak.